Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, selamat membuka akhir pekan. Ketemu lagi dengan saya. Dan pada hari Jumat pekan ini kita akan ketemu di TGIF, di Tough, Great, Inspire, and Fun. Dan kali ini saya akan mengundang dua orang sahabat Manda, yang pastinya beliau adalah dua orang yang keren-keren semuanya. Kita mau berbincang tentang batik. Nah, siapa aja? Sekarang saya akan mengundang kembali teman-teman yang akan menemani malam hari ini. Nah, saya sudah mencoba mengundang. Apakah sudah ada yang masuk? Halo, Assalamualaikum, Mas Assalamualaikum Ihsan. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima. Selamat malam. Iya. Nah, jadi teman-teman, ternyata yang hadir duluan ini Mas Ihsan ya, dari Smart Batik. Sekarang saya akan mencoba mengundang Ibu Leoni dari Amerta Batik, sudah invited, atau mungkin saya undang lewat Instagram pribadinya beliau ya. Begitu Bu Leoni? Baik, kita undang. Halo, gimana kabarnya Mas Ihsan? Alhamdulillah baik, Mbak Ima. Ini ada di mana? Halo, Ada di Bu rumah. Leoni. Halo. Iya. Salam kenal juga Mas Nif. Smart Batik. Malam, Bu Leoni. Iya. Jadi ini rencana kita mau ketemu kopdaran. Kopdaran di Amerta, terus nanti kopdaran di Smart Batik. Dengan senang Ternyata hati. tinggal rencana PPKM diperpanjang. Jadi buat warming up, kita ketemu dulu di online ya. Terima kasih banyak kehadirannya Bu Leoni dan juga Mas Ihsan. Seperti biasa saya bacakan CV dari keduanya, karena tak kenal maka tak sayang. Yang pertama adalah Ibu Leonila Fari Amerta, Esos AFP CWM CICS. Panjang sekali gelarnya. Nanti kita kepoin ya. Beliau dari tahun 97 sampai 2019 berkecimpung di dunia perbankan. Kok bisa langsung ke batik? Itu pasti nanti ada cerita yang menarik di baliknya. Beliau adalah seorang asisten Vice President Personal Banking Manager PT Danamon, dan juga pernah menjadi seorang senior priority banking manager di PT BRI Prioritas. Nah, senang banget bisa ketemu sama Bu Leoni. Kalau ketemu tuh orangnya humble, friendly, kemudian baik banget, dan juga semanak gerapian. Nah, Mas Ihsan harus ketemu nih nanti, biar bisa kolaborasi. Dan pembicara berikutnya, narasumber berikutnya nggak kalah keren. Ada 7 lembar CV-nya. Kalau saya bacakan nanti langsung 1 jam kita IG live bubar gitu kan. Beliau ini Miftahuddin Nur Ihsan, SPD MBA, dengan cum laude yang 3,97, baru aja kemarin. Selamat ya. Terima kasih. Umurnya dari saya dan dari Bu Leoni jauh banget gitu kan. Jadi kita senang banget lah, kolaborasinya ini benar-benar insya Allah dari mewakili semua gitu kan. Ternyata pengalaman kerjanya itu banyak sekali gitu kan. Jadi saya bacakan saja. Beliau adalah tim monitoring dan evaluasi ekonomi kreatif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, asisten bidang kajian kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan juga sebagai direktur atau owner dari PT Smart Batik Indonesia. Jangan ditanya tentang pengalaman mengajar, pengalaman wirausahanya, prestasi dan segudang penghargaannya, itu ada 7 halaman. Nanti bisa baca di websitenya dari Mas Ihsan. Yang pasti beliau seorang pasangan muda inspiratif dan berprestasi, serta menjadi juara dalam wirausaha muda berprestasi. Wow, tamu saya malam hari ini hebat-hebat semua. Terima kasih sudah berkenan hadir, Bu Leoni dan Mas Ihsan. Terima kasih Mbak Ima udah diundang juga. Bisa kenalan sama Mas Iksan juga. Terima kasih, keren banget ini.
Wah, luar biasa bisa ketemu. Yang keren yang lagi ngomong tuh barusan tuh. Nah, semuanya keren dan semuanya kita hebat. Makanya namanya TGIF gitu kan. Tough, Great, Inspire, dan Fun. Jadi mudah-mudahan setiap hari Jumat kita bisa ketemu dengan orang-orang hebat dan menghebatkan. Sekarang waktunya 1 jam nih ke depan. Boleh ya Bu Leoni dan Mas Ihsan, kita sama-sama ngulik nih ilmu dan pengalamannya supaya mudah-mudahan Jumat berbagi ini jadi sarana amal jariah kita. Amin. Saya mengulik nih, apa yang menjadi ketertarikan dari sekian banyak usaha, kenapa Bu Leoni dan Mas Ihsan itu memilih batik sebagai bidang usaha yang dipilih? Monggo Bu Leoni. Enggak, yang muda dulu. Oh, mulai dari Ibu Leoni dulu. Nanti Mas Ihsan ada soalnya di jawab pertama, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ima, Mas Ihsan, dan teman-teman semua yang sudah ikut gabung. Jadi awalnya saya tertarik di batik itu karena kok melihat batik ini dari masa ke masa dulu kan sempat tidak terdengar lah istilahnya seperti itu. Tapi kemudian Indonesia sendiri mencantangkan batik ya, batik untuk Indonesia itu mulai sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000, 2003 saya pakai batik itu masih saya lihat yang pakai batik kalau ke kantor cuma saya sendiri. Belum ada pencanangan batik. Tapi kok indah ya gitu. Kemudian mulailah pemerintah pokoknya ada hari batik, khusus hari batik seperti itu. Dan saya lihat juga batik itu kan, dulu kita taunya batik itu kan ya batik-batik yang dipakai eyang-eyang kita. Ternyata batik sekarang kan batik modern gitu. Saya pernah, pertama kali saya pakai batik di tahun 2000-an itu, batik dari eyang saya dengan motif kawung, saya jahit jadi baju. Dan ternyata indah sekali ketika dipakai. Tuman. Jadi semua yang punya ibu saya ambilin diam-diam. Nah, punyanya eyang juga saya minta diam-diam. Dan saya jahit. Nggak tahu itu harganya mahal sekali kalau dijualnya sekarang kan itu koleksi langka karena betul-betul batikan mungkin tahun 30-an, tahun 20-an karena ibu saya aja lahir tahun 40 gitu. Dari sini saya tertarik. Kemudian ketika saya masuk ke bisnis itu ternyata orang percaya karena saya bisa menjelaskan ketika ditanya. Satu hal memang apa yang kita ketahui dari batik kalau kita nggak tahu mending kita jawab nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita harus jawab sejujur-jujurnya dan tidak boleh bohong. Ini batik tulis, itu yang bukan tulis, itu yang nomor satu yang harus kita bicarakan. Jadi jangan pernah berdusta atau berbohong untuk masalah batik. Seperti itu. Siap, Bu Leoni. Terima kasih. Jadi kita itu ya, udah hari Jumat, ketemu sama orang-orang yang hebat dan menghebatkan, masih dapat sentilan-sentilan. Jadi harus jujur tadi dalam memperkenalkan batik. Ya. Nah, sekarang kalau Mas Ihsan nih kira-kira mewakili generasi muda, kenapa sih kok masih mau ngurusin batik? Kalau Bu Leoni kan ngurusin batik yang dari usia tahun 40-an gitu kan. Nah, kalau Mas Ihsan kan belum lahir nih kayaknya. Iya, Mbak Ima. Jadi luar biasa tadi ya Bu Leoni menjelaskan tentang latar belakang beliau kenapa usaha di bidang batik gitu. Kalau saya sih sebenarnya simpel, Mbak. Jadi saya itu termasuk anak muda yang suka lihat batik. Jadi bukan buat batik ya, tapi lihat batik. Kalau lihat batik itu rasanya adem gitu, artinya seneng gitu. Sudah dari situ akhirnya saya tergerak, oh batik ini kok sepertinya asik. Kebetulan saya juga orang kota Jogja asli, warga kota. Kebetulan saat itu 2014 itu kan Jogja dinobatkan sebagai kota batik dunia. Jadi saya merasa terpanggil untuk ikut serta menjaga batik. Makanya di Smart Batik ini saya mencoba benar-benar ikut menjaga eksistensi batik dengan inovasi-inovasi yang ada di motif batiknya. Nah itu nanti akan saya jelaskan sendiri. Ada pertanyaan sendiri ya Mbak Ima ya. Mantap nih. Jadi emang masing-masing dari orang kalau memang benar ya, kalau orang membangun sebuah usaha itu pasti diawali dengan sesuatu yang fun. Seperti Bu Leoni tadi kecintaannya, kemudian dari Mas Ihsan juga kecintaannya gitu kan, karena memang pengen nguri-nguri budaya yang memang sudah sejak lama kita punya sebetulnya. Nah sekarang kalau batik itu kan banyak ya terhampar gitu. Dari Beringharjo sampai Pasar Klewer itu batiknya banyak banget gitu. Bahkan batik yang tulis itu bisa tiba-tiba ketemu sama batik printing yang
sama persis gitu, sampai kita kaget gitu. Dari batik yang kalau dipakai itu sutra, kalau disetrika langsung robek, kalau kegores apa mesin cuci langsung sobek, sama batik yang panas banget, sobek pun enggak kalau ditarik gitu kan. Itu kan sekarang beragam banyak ya. Jadi orang tuh mudah sekali menduplikasi kalau aku bilang. Karena kalau memodifikasi harusnya nggak boleh plek ketiplek gitu kan. Cuma sekarang kan banyak yang duplikasi. Kalau untuk menghindari duplikasi kan pastinya punya kekhasan nih. Nah, kalau saya main ke Amerta, itu ada batik Harley Davidson, kemudian ada batik yang memang dipesan khusus dari Cirebon, dari batik Pantai Utara. Cerita dong, Bu Leoni, khas dari batik Amerta itu apa? Aduh, kalau ditanya, saya ini sekarang saja dalam rangka mencari supaya kita punya ciri khas khusus. Oh, ini punya Amerta Batik. Ini kami lagi nemu, baru diaplikasikan. Kita punya ciri khas di warna sekarang. Hanya belum keluar nih Mbak Ima, karena masih saya tadi sampaikan udah 3 bulan ini saya tengok hasilnya belum seperti yang saya maksud. Jadi kami sendiri pengen punya ciri khas Amerta Batik, gitu. Dari coraknya yang pasti saya akan mengambil corak inti dari batik asli. Asli Jogja tentunya ya Mas, asli Jogja karena saya juga orang Jogja, tidak hanya besar tinggal di Jogja, tapi yang saya juga asli Jogja. Jadi dari yang parang pasti nanti saya tampilkan juga parang, ada teruntumnya, dicampur-campur antara parang, teruntum, kemudian mungkin ada sedikit-sedikitnya kawung, nanti dikasih gurdo sedikit, dicampur lagi. Jadi saya campur tidak hanya kalau misalnya parang-parang semua, itu tidak. Tetap ada parang dan misalnya ada simbol gurdonya. Itu yang menjadi ciri khas kita nanti dengan warna yang agak aneh. Tapi belum keluar, surprise nanti. Wow. Karena saya menjelaskan warna juga bingung, itu satu. Kemudian kalau nemu batik Harley Davidson, ya itu karena banyak peminatnya. Jadi banyak yang menanyakan, kok nggak ada sih yang Harley? Akhirnya saya memunculkan, ambil logonya Harley, kemudian siapa yang pinjar gambar, karena itu murni batik tulis yang kita jual ya, kalau untuk batik Harley itu, jadi tidak akan pernah ada yang sama antara satu yang lainnya. Itu pun saya harus pelajari juga. Saya tanya dengan suami kan, boleh nggak pakai begini tulisannya? Oh nggak boleh. Kalau tulisan ini tuh harus aslinya begini. Nah itu yang harus itu kan, nggak asal dicetak. Nah seperti itu juga harus diteliti betul. Kemudian saya juga memunculkan batik yang ada logonya Toyota karena suami saya kebetulan senang Jeep ya, senang Jeep. Kemudian simbol Toyota dong. Ternyata juga peminatnya banyak juga gitu. Jadi kita custom, nanti siapa tahu ada orang yang kemudian mau dibuatkan yang Honda gitu ya, bisa juga gambarnya, atau Mercedes gitu kan bisa juga. Tapi saat ini kita masih kalau untuk yang custom seperti itu kita masih bermain di batik Harley karena itu peminatnya sampai luar pulau, itu banyak sekali. Iya, Mbak Ima. Makanya pertama kali yang membuat langsung eye catching adalah bagian yang apa keren ya, maksudnya yang Bu Leoni sedang jadikan tema kala itu ya. Wah, ini Mas Ihsannya sepertinya sinyal. Sebentar, coba saya undang lagi sebelum bercerita tentang apa namanya tematiknya dari Smart Batik ya. Bu Leoni, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat. Makin Nunggu Mbak Ima segar. nggak datang. Iya, nunggu Mbak Ima nggak datang. Iya, kita dari Januari sampai sekarang ya Bu Leoni ya. Insya Allah deh. Nanti selesai PPKM. Mas Iksan udah muncul lagi. Ini sudah muncul lagi. Ini kenapa ini? Kok tadi bisa keluar terus tiba-tiba muncul lagi? Mas Iksannya masih muter-muter ini, kita tunggu dulu. Oke, sudah stabil. Nah, Mas Ihsan, sekarang gilirannya dari Smart Batik nih. Karena kalau aku lihat nih, itu benar-benar sudah punya jiwa tematiknya keluar ya. Seperti yang dipakai itu motif kimia, atau aku lihat ada motif fisika, ada motif astronomi apa ya? Matematika. Jadi aku penasaran nih, apa namanya cerita khas dari Smart Batik itu sebetulnya apa?
Apa memang untuk orang yang berpendidikan, maksudnya dalam artian bekerja di bidang yang pendidikan, atau memang untuk semua gitu? Halo? Atau mungkin videonya di... Oke, masuk. Halo, Iya, Mbaknya. masuk sekarang, masuk. Keputus Silahkan. tadi. Oke. Ya. Jadi kalau tadi Bu Leoni menceritakan bahwa beliau dengan Amerta Batik ini apa ya, memunculkan ciri khusus di kombinasi motif-motif klasiknya. Kalau di Smart Batik itu kebalikannya. Jadi malah kami itu mempertahankan proses batiknya dari awal itu lebih memberikan sentuhan inovasi di motif-motifnya. Jadi kami punya batik itu motifnya temanya science. Jadi di situ ada misalnya alat lab gambar. Kemudian ada juga motif temanya itu mesin. Jadi gear-gear mesin itu disusun kemudian menjadi motif batik. Kemudian elektronika. Elektronika ini rangkaian elektronik di TV itu masuk jadi batik gitu. Jadi memang dulu awalnya kami pengen bisa menjangkau guru-guru gitu. Jadi pengennya ya guru kimia pakai batik kimia, guru matematika pakai batik matematika. Dan ya akhirnya itu terus berkembang dan itu menjadi ciri khas kami. Dan akhir-akhir ini memang lebih banyak produk-produk kami ini yang pesan itu secara custom. Jadi banyak yang akhirnya kantor-kantor gitu pengen pesan batik dengan karakter kantornya masing-masing. Jadi lebih main ke custom sekarang. Termasuk kemarin juga kami 2018 itu diminta Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia membuat batik khusus tema kesadaran pajak. Dan itu dipakai pegawai pajak nasional untuk mensosialisasikan kesadaran pajak. Jadi wah, keren ya ternyata. Jadi aku jadi penasaran nih, kalau tema pajak, kira-kira di sininya apa ya? Apa yang bisa diambil mewakili pajak tuh apa biasanya? Kalau boleh sedikit sharing gitu. Apa logonya, atau ingat pajak gitu kan? Atau SPT gitu? Untuk tema pajak. Atau form SPT-nya di-upload gitu atau gimana? Aku belum ada bayangan gitu kan. Kalau dari yang motif pertama, yang 2018 itu motif asli, kami coba kombinasikan antara motif kawung, motif klasik, dengan logo kesadaran pajak. Jadi pajak itu punya yang untuk membangun kesadaran pajak. Jadi kotak, kemudian tulisannya itu sadar pajak. Itu yang seri pertama. Yang kedua, di tahun 2019, kami coba definisikan manfaat-manfaat pajak ke dalam motif batik. Jadi di logo tengahnya ada center sadar pajak, kemudian di samping-sampingnya ini adalah manfaat-manfaat pajak. Misal di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pembangunan, dan lain-lain. Jadi itu dalam satu motif itu tergambar. Oh, pajak itu ternyata manfaatnya itu. Wah, keren ya. Noted banget ya. Itu berarti bisa loh dipakai untuk apa namanya? Ini kalau anak sekolah gitu kan, rumus matematika di batiknya. Jadi kalau hari Jumat lagi ujian, ngepeknya di batiknya Mas Ihsan nanti. Itu apa? Jadi apa namanya? Bahaya juga nih kalau rumus-rumus matematika dengan alasan ini kita pakai batiknya dari Smart Batik nih. Jadi ternyata itu kepeannya ya kan. Nah, jadi ini cuma bercanda, just kidding, tapi temanya dapat banget. Nah, sekarang tadi kan kita bicara seneng-seneng terus ya, bagaimana Bu Leoni membangun kecintaannya pada batik, Mas Ihsan menghadirkan banyak tema dalam Smart Batiknya. Sekarang orang bicara pahitnya gitu. Jadi harapannya TGIF ini nanti bisa jadi tough untuk teman-teman pembatik UMKM yang menyimak IG Live kita. Pandemi ini kan banyak banget usaha yang gulung tikar gitu kan, yang susah bertahan, yang memang ke pengrajin juga susah, dia sendiri buka usahanya juga susah. Sebetulnya Mas Ihsan sendiri dan Bu Leoni, itu saya balik sekarang, biar Mas Ihsan dulu gitu kan. Titik terendah usaha batik di saat pandemi ini ada apa enggak? Kalau ada, bolehlah di-share biar teman-teman di sana tuh tidak merasa sendirian gitu.
Oke, jadi benar ya, di masa pandemi ini sektor kerajinan, khususnya batik, ini menjadi salah satu yang paling terdampak. Kebetulan saya juga survei di pengrajin batik di Kota Jogja, itu penurunan omsetnya itu rata-rata antara 50 sampai 100%. Bahkan ada yang sampai nggak jualan sama sekali, nggak produksi sama sekali. Itu luar biasa dampak pandemi. Dan di Smart Batik sendiri, di 2 bulan awal itu memang kami cukup drop karena pada saat itu kami lebih mengandalkan seragam-seragam instansi, kemudian anggaran-anggaran dipotong dialihkan ke pemulihan untuk COVID, kemudian dari situ kami coba ubah strategi. Jadi 2 bulan itu benar-benar kayak blong gitu. Jadi penjualannya dikit banget. Terus dari situ ngubah strategi, akhirnya kami saat ini apa ya istilahnya punya strategi baru, yaitu kerjasama dengan asosiasi guru. Jadi di core awal bisnis kami yang pengen kerjasama dengan guru itu baru kami wujudkan sekarang. Kami kerjasama sekarang dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, kemudian dengan Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia. Jadi ini kami buat batik organisasi untuk guru-guru di Indonesia. Jadi sejarah ini nasional, yang kimia juga nasional. Terus nanti batik itu dipasarkan melalui organisasi ke anggota, ke member-membernya di seluruh Indonesia. Kemudian kita ada sharing profit. Sharing profit ini nanti tiap satu penjualan batik kami berikan beberapa persen untuk kegiatan mereka. Dan ini luar biasa. Jadi akhirnya kami bisa bekerja dan organisasi ini juga punya kas untuk mengadakan kegiatan-kegiatan webinar untuk peningkatan guru. Dan ini ternyata ya hikmah. Ya, berarti malah mengembalikan lagi visi misi dari Smart Batik ya pandemi ini ya. Karena kalau nggak pandemi malah nggak kepikiran sampai ke situ ya, sampai ada ke sharing profit, artinya bisa malah memberikan manfaat kepada organisasi gitu kan ya. Wow, berarti titik terendah itu memang harus dilewati gitu ya Mas Iksan ya. Nah, sekarang kalau Bu Leoni nih, Bu Leoni, kalau Amerta kan sering mampir nih, kenal sama Bu Leoni juga. Rendah itu sebenarnya harusnya kita juga akan melihat sebuah peluang di sana. Gitu. Betul. Ini kayaknya lag ya. Bisa, oke. Sudah kembali hadir semuanya. Oke, nah sekarang kalau Bu Leoni nih, terima kasih tadi sharingnya Mas Iksan. Berarti teman-teman harus tetap punya strategi. Jadi ubah strateginya supaya pandemi itu tidak membuat titik terendahnya makin rendah, melainkan bisa menjadi berkah. Sekarang kalau di Amerta Batik khususnya, saya lihat kayaknya main ke TikTok, main video seperti itu ya, Amerta Batik. Ada nggak sih sebetulnya titik terendahnya nih Bu Leoni? Karena senyum-senyumnya Mas Iksan dan Bu Leoni itu kayaknya nggak ada beban gitu. Kayaknya batiknya tetap jalan terus lancar, laris manis Tanjung Kimpul gitu kan. Ada nggak sebetulnya nih titik terendah diri Amerta selama pandemi? Amin. Iya. Ada Mbak, titik terendahnya di Amerta itu pada saat awal-awal pandemi sebetulnya. Setelah pandemi berjalan setengah tahun lah, setengah tahunan itu sudah mulai kembali. Dan terutama kalau kami itu nggak berpengaruh, memang kami bersyukur ya, kami nggak berpengaruh di penjualan online. Tapi online itu harus diketahui ya, online itu bukan online yang melalui marketplace. Kita juga main di marketplace yang warna orange dan hijau itu kan kita main juga. Nah, di saat pandemi itu, kalau tadi kan titik balik, Mas Iksan kan menyampaikan bahwa pandemi itu pada saat kita jatuh, itulah titik balik yang harus kita ambil salah satu, apa sih yang bisa kita ambil di situ gitu ya Mas ya. Pasti ada yang bisa kita, celah yang bisa kita ambil. Saya pun mengambil celah di situ. Ketika pertama kali pandemi itu saya punya karyawan hanya 2 kan Mbak. 2 yang itu murni karyawan sudah lama. Kemudian karena pandemi banyak anak-anak muda sekarang yang milenial barusan lulus dari kuliah dan mereka punya apa ya pemikiran yang lebih maju, lebih keren lah, lebih maju dibanding saya. Ini lebih kekinian. Itu karena pandemi saya ambil titiknya adalah celahnya pandemi, mereka mau lamar di mana-mana kan susah nih. Akhirnya mereka terjun di tempat kami, bergabunglah dengan kami. Nah, disitulah kenapa sekarang Amerta ada yang TikTok, ada yang masuk dengan yang model-model sekarang keren, itu mereka.
Saya sendiri tidak sempat berpikiran ke arah sana. Kalau nggak dibantu teman-teman yang masuk dari anak-anak yang barusan lulus wisuda itu, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat, Mas Iksan, saya ini sekarang sedang kewalahan mencari pembatik loh, Mas. Saya Nah, punya orderan yang setengah mati loh, Mas. Saya sampai keluar kota nah, nyari untuk menutup orderan. nah, teman-teman Dan yang Wah, sedang menyimak Instagram Live ini, atau nanti ini Amerta kita Batik membantu sedang ini. mencari pembatik. Jadi kita harapannya adalah bisa mempertemukan antara permintaan dan penawaran gitu kan. ya, Jadi sharing ini tuh fungsinya banyak banget. Jadi kalau ada pembatik, kenalan pembatik, silahkan ya langsung DM Amerta Batik atau Bu Leoni langsung. iya. Terima kasih banyak Justru Bu kan di Leoni. masa, iya. Tapi Ini yang paling penting, Mbak, justru kan, ya. Mitra Kenapa? saya ada 30, beliau. Nah, Mas, saya butuh, Mitranya ada ini 30. tadi Ada 30 10 orang menit, itu. kenapa saya agak lama join? 10 menit sebelumnya, saya dapat telepon loh. Dapat telepon orderannya minta 1.500 box batik, saya langsung diem. Wah, Bingung saya. alhamdulillah. Jadi Ya, habis ini Japrian, Mas Ihsan dengan Bu Leoni. Alhamdulillah 30 pembatik. iya. Insya Allah dapat Satu, rezekinya. Mbak. Iya, Alhamdulillah. satu di masa yang seperti ini titik balik tadi, apakah ada masa sulit seperti itu? Kalau saya sih berpikirnya bahwa seperti yang Mas Ihsan katakan tadi, kita ambil celahnya memang sulit, tetapi banyak celah dari kesulitan itu ternyata justru di masa pandemi ini saya menambah 3 karyawan, Mas. Di masa pandemi ini Alhamdulillah. justru karyawan saya tambah 3. Satu untuk desain yang masuk ke desain grafis ya, yang sekalian mengoperasikan medsos. Satu memang yang memimpin, dan satu lagi memang yang untuk marketingan. Itu saya tambah 3 di masa pandemi ini. Plus kita buka di Jogja ini kita punya 3 sekarang. Ada Wah, 2 di hotel mana yang bekerja. aja Ya, ini? di Hotel Cordela di Suryawijayan kita ada di sana. Kemudian ini yang minggu depan kita ke Bandung lagi untuk mulai pasang, kita buka di Cordela Bandung. Di Bandung kita buka Amerta Batik juga. Jadi betul Mas, ada celah yang bisa kita ambil di masa pandemi ini. Mengambil orang-orang pinter dan kekinian gitu. Ya. Wah, terima kasih banyak. Ini tuh belak-belakan, buka-bukaan rahasia. Harusnya teman-teman yang lagi usaha batik atau usaha apa harusnya bisa mengambil saripati dari diskusi malam hari ini. Mas Ihsan bilang bahwa pandemi ini berkah, mengembalikan tadi Smart Batik tuh visinya adalah untuk guru-guru, untuk pengajar, untuk organisasi. Ternyata Allah mudahkan di jalannya gitu. Kemudian Bu Leoni, malah beliau menambah kekinian dengan memanfaatkan orang-orang yang mau diajak gayung bersambut untuk membesarkan Amerta, dan ternyata tidak mudah ya, saya tidak sulit dan tidak mudah. Ternyata Tuhan memberikan keberkahan melalui celahnya dari membuka cabang-cabang di Amerta di saat pandemi. Nah, teman-teman, jadi tidak ada yang tidak mungkin ya untuk para pembatik ataupun para pengusaha batik atau UMKM yang terlibat dalam usaha batik untuk terus ngelokro istilahnya. Karena yang dibutuhkan sekarang tuh bukan ngelokro, melainkan kolaborasi gitu kan. Orang kan otaknya cuma satu, kita butuh otak yang A, B, C untuk bisa menyelaraskan ide gitu. Nah, Bu Leoni sama Mas Ihsan nih, tadi kan sudah berbagi nih tipsnya supaya 2 tahun pandemi ini ternyata Smart Batik tetap eksis dan insya Allahnya tambah berkibar. Amerta Batik juga tetap eksis dan insya Allah malah makin berkibar. Sekarang saya kasih waktu nih, 10 menit untuk mempromosikan usahanya. Ada di mana nih? Di Shopee mungkin, tidak boleh sebut ya. Di orange, di hijau putih, atau di webnya, atau di TikToknya, atau ada cabang barunya, atau mungkin ada promosi diskon, atau apapun lah ya. Saya persilahkan kepada Ibu Leoni dari Amerta Batik untuk menyampaikan. Silakan Bu Leoni. Terima kasih, saya dulu ya. Oke, terima kasih semua. Sobat muda ya, sobat muda biar kekinian gitu. Sobat muda semuanya,
kita Amarta Batik ada di kantor pusatnya, ada di Jalan Ring Road Utara, Pandian Gandok 58. Di situ kita mau dari batik cap, batik kombinasi sampai batik tulis ada di sana. Kalau printing saya nggak menyebut batik ya Mbak, tetapi kalau printing itu kain bermotif batik, saya menyebutnya seperti itu. Betul ya Mas Iksan ya? Batik printing itu kan kain print yang bermotif batik gitu ya. Jadi saya karena murni itu memang dicetak ya. Jadi kita menyediakan harganya terjangkau karena kita tidak kemudian untuk menengah ke atas atau apa tidak ada. Kita semuanya mau harga berapapun kita ada seperti itu. Untuk saat ini di Yogyakarta sendiri kita punya cabang di Cordela, Hotel Cordela Jalan Sosrowijayan ya di Malioboro, kemudian di Hotel Tara kita juga ada. Nah, dan pusatnya tetap di Ring Road Utara Pandian Gandok 58. Iya, Jalan Magelang ya Hotel Tara. Tapi kalau ini di Ring Road Utara Pandian Gandok 58, tepatnya barat perempatan Ring Road Gejayan ke barat 100 meter. Untuk pembelanjaan bisa online juga melalui website kami di www.amertabatik.com. Kemudian kita juga bisa teman-teman bisa cek di IG kita Amarta Batik. Kalau mau lihat koleksinya bisa di katalog Amarta Batik. Di FB juga kita ada Amarta Batik. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pemesanan-pemesanan bisa telepon, kita dilengkap ya. Untuk marketplace kita join dengan si orange dan si hijau, itu di marketplace di situ. Jadi lengkap. Dan kalau ditanya itulah celah yang kita ambil dari saat pandemi, saya bisa memasukkan orang-orang kekinian sehingga bisa sekarang kekinian seperti itu. Kalau tadinya ya enggak, tadinya memang hanya di toko saja gitu. Gitu. Jadi saya pun berterima kasih kepada teman-teman satu tim saya yang membantu saya. Ada desain grafis saya, ada tim manajer saya. Sayangnya dia nggak nonton ini. Nanti saya marahin dia gitu. Tapi yang penting lagi ketika kita menjual sesuatu saya pesan aja ya, saya promosi apa yang termasuk dalam promosi saya bahwa apa yang kami jual itu semuanya kami jual apa adanya. Artinya kalau itu batik tulis kami sampaikan batik tulis, itu sutra saya sampaikan sutra, itu bukan sutra meskipun menyerupai dan orang kadang bilang ini sutra, saya bilang bukan sutra. Kejujuran itu adalah nomor satu dan kepercayaan itu menjadi nomor satu di Amarta Batik. Apalagi kalau kita sudah dipercaya, seperti orang-orang kalau beli kan hanya, Bu mau batik dong yang harganya sekian. Nah, jangan memanfaatkan kita mengambil untung sampai sekian persen, jangan. Karena kebanyakan nih pelanggan di Amarta Batik itu hanya telepon, Bu minta batik yang harganya sekian. Itu yang terjadi Mas Iksan. Bu, saya punya uang sekian ya Bu, saya tolong dikirimin batik 10. Itu terserah saya yang mana dan mereka percaya selama ini. Kenapa saya yakin mereka tidak kecewa? Karena mereka mengulang. Ini repeat order terus, apalagi yang luar-luar pulau. Karena customer kami sampai di Merauke, sampai di Papua. Yang kalau ambil luar biasa banyak. Gitu. Yeah. Jadi itu pengalaman kita dan promosi kita. Jangan khawatir, Amarta Batik akan menjual sejujur-jujurnya. Jika bukan batik tulis, kita akan sampaikan bukan batik tulis. Tapi kombinasi juga bukan batik tulis murni, saya sampaikan. Itu yang kita ajarkan. Wah. Itu Mbak Ima, pesannya dari Amarta Batik. Terima kasih banyak Bu Leoni. Jadi percayalah teman-teman, jadi kalau nanti main ke Amarta dari arah Kentungan itu nanti belok kanan masuk ke arah yang Jalan Kalurang, kiri jalan udah Pelang Putih tuh Amarta Batik gitu kan. Kemudian sekarang kalau Mas Iksan sendiri nih, silahkan saya beri ruang promosi untuk smart batiknya. Baik, Mbak Ima, terima kasih. Jadi kalau Leoni, Amarta Batik, ada toko fisiknya. Untuk sementara Smart Batik masih full online. Jadi kami mengandalkan ke si oranye dan si hijau saat ini. Jadi 2 bulan ini alhamdulillah sudah luar biasa peningkatan penjualan di sana. Bisa diketik di situ Smart Batik, insya Allah cuma ada Smart Batik Indonesia gitu di situ. Kemudian untuk promosi lainnya, media kami lainnya ada di website www.smartbatikindonesia.com. Kemudian di Instagram juga baru mulai kami atur ulang, itu ada di Instagram @smartbatik. Kemudian kalau teman-teman juga
main ke mall, sebenarnya kami ada sedikit space di Galleria Mall di lantai 2 itu ada. Sama lebih banyak kami ingin mengajak teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya komunitas, punya organisasi, asosiasi, silakan nanti ajak Smart Batik kolaborasi. Kami akan bantu ciptakan batik-batik untuk teman-teman, untuk asosiasinya, untuk organisasinya. Nanti kita bisa sharing profit. Jadi teman-teman bisa membantu pembatik kami tetap dapat pekerjaan, apalagi di masa seperti ini. Dan kami juga bisa ikut teman-teman, ikut menumbuhkan organisasinya teman-teman. Ya, kami juga sama seperti Amarta Batik, kami juga selalu mengedepankan kejujuran bahwa produk-produk yang dijual benar-benar produk-produk batik asli. Jadi ada batik cap, batik tulis, batik cap kombinasi tulis, dan itu semuanya benar-benar, ya istilahnya kami benar-benar jaga kualitasnya. Kalau misalnya ada komplain terkait dengan kualitas, saya nggak akan terlalu banyak tanya alasannya apa, pasti langsung saya ganti gitu. Jadi itu udah komitmen kami. Kita sampai hari ini nggak pernah ada komplain terkait dengan kualitas dari Smart Batik. Gitu Mbak Ima. Ini yang diskon kok nggak ada ya? Keren banget saya bisa. Bukannya kemarin habis 99 nih. Saya aja sampai detik terakhir itu check out gitu kan. Yang saya tunggu ini walaupun tanggal 10, sisa 99 masih ada nggak ini di Amarta Batik atau di Smart Batik nih? Biar pemirsa di sini langsung lihat nih nanti, langsung lihat ke kode orange apa ke kode hijau itu yang lagi berlomba-lomba bagi-bagi voucher ongkos kirim gratis gitu. Jadi boleh ya main-main ke si orange dan si hijau dari Amarta Batik dan juga dari Smart Batik. Alhamdulillah banget, jadi seneng banget ya. Malam hari ini saya sendiri itu banyak apa ya, kayak makanya ini dalam komunikasi orang itu pasti dipertemukan sama orang-orang yang sefrekuensi. Entah itu belum bertemu ataupun sudah ketemu online ataupun WhatsApp gitu kan. Makanya tetap punyalah frekuensi diri yang bisa menarik frekuensi yang sama dengan kita. Saya dengan Bu Leoni itu ketemunya lewat suami sebetulnya. Karena beliau itu sebetulnya berhubungannya dengan suami, pekerjaan gitu kan. Tapi saya ketemu sekali gitu sudah kayak teman lama gitu kan, udah gayanya kayak teman lama gitu, padahal saya muridnya beliau. Itu udah lama banget sampai mengganggu waktu tradingnya beliau gitu. Nah, Mas Ihsan juga ketemunya hanya lewat WhatsApp ya, dan udah sepertinya kayak teman lama hingga akhirnya, wah saya langsung kepikiran nih, Mas Ihsan sama Bu Leoni ini kayaknya, wah klop nanti, saya nggak tahu entah apa kolaborasinya gitu kan, dimulai dari Instagram ini. Ya, jadi kalau energi baik, insya Allah menarik yang baik-baik. Seperti tadi, kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama. Bener banget Bu Leoni. Itu saya senang karena kata-kata itu diulang-ulang, jadi orang tidak mengambil untung yang berlebihan, kemudian tidak harus menjaga kualitas dan mutu untuk repeat order. Seperti tadi Mas Ihsan bilang, tidak punya toko offline aja di online sudah bisa berkibar, menembus kemana-mana. Itu pasti hubungannya dengan relasi. Tapi aku tuh relasi nggak punya, temen nggak punya. Berarti perbaiki diri dulu supaya berrelasi yang baik, berhubungan yang baik, menciptakan kepercayaan yang baik. Bener nggak Bu Leoni ini? Betul sekali. Nah, ini kan waktunya masih 15-20 nih. Aku kasih tambahan pertanyaan nih buat Mas Ihsan dan Bu Leoni. Siapa duluan bebas. Kan orang pembatik itu kan pasti punya saingan ya. Jadi saingannya adalah pembatik mana, adalah reseller yang nakal, adalah pembeli yang mungkin tukang komplainnya kelewatan gitu kan. Udah diganti Mas Ihsan, ngakunya ada yang rusak lagi, diganti lagi ternyata buat tetangganya dijual lagi gitu kan. Orang kan who knows gitu kan, wallahu alam gitu. Setiap orang di dunia kan unik gitu. Sebetulnya ada nggak sih pengalaman yang kadang-kadang cuman bikin menghela nafas aja gitu, gitu, tapi jadi pelajaran yang berharga yang sampai saat ini tuh diinget gitu. Monggo Bu Leoni atau Mas Ihsan dulu, silahkan. Mas Ihsan? Sweet, masa? Oke. Okay. Saya ada Mbak, tapi itu jadi pembelajaran juga. Jadi kalau kecewanya karena kainnya,
itu saya ganti 100%. Jadi kalau kecewa karena ternyata kainnya tidak sesuai atau misalnya, lu ini ternyata luntur, misalnya seperti itu, saya ganti uang atau kalau dia mau barang saya ganti 100%. Free ongkir. Itu jaminan kualitas di tempat kami. Itu yang pertama. Tapi kalau kecewanya karena penjahit, saya pernah kecewa karena masalah jahitan ya. Karena penjahit kami yang memang satu itu dan saya itu bekerja sama dengan penjahit saya itu kami bekerja sama sudah sejak Amerta berdiri. Dan saya tahu orang si penjahit ini yang bekerja sendiri, di susu-susu manut. Ada yang komplain masalah jahitannya, bla 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 segala macam. Saya tahu mungkin itu tidak sesuai dengan keinginannya. Kita sudah menjawab, ya maklumlah harganya jahitan di tempat kita tetap harganya murah. Kalau mau jadi beliau memasukkan jahitan dengan maunya harga murah, tetapi minta kualitasnya yang kualitas butik yang keren gitu. Nah, di kita kan nggak bisa sesuai dong, ono rego ono rupo kan begitu. Nah, besok lagi karena beliau seperti itu, akhirnya saya turun tangan, saya kembalikan kainnya dan saya tukar kain baru. Bahkan karena kebetulan dia menjahitkan 4. 2 baju kebenaran, 2 baju dia nggak kebenaran. Yang 2 baju nggak kebenaran dia minta ganti kain, kami ganti karena kainnya kain polosan, bukan kain batik dari kami sebetulnya. Kemudian yang 2 lagi saya freekan jahitannya, plus saya minta maaf. Tapi karena beberapa kita melihat juga, kok ini yang salah siapa nih? Kami tetap kalau dikritik kami terima dan masukan itu penting. Tapi besok lagi beliau mau jahit karena saya tahu kualitas yang dimaui beliau itu kualitas tinggi, saya tolak baik-baik. Penuh Bu, gitu. Jadi saya tolak betul-betul karena itu kualitas yang beliau minta tidak sesuai dengan yang ada di kami. Kalau mau kualitas yang bagus, kami akan kenakan cas dan kami akan masukkan ke penjahit yang sesuai kualitas beliau inginkan. Tapi beliau nggak mau, maunya kualitasnya ya yang harga penjahit batik gitu kan. Jadi itu yang hal-hal yang membuat kami kemudian, yuk kita semangat, nggak usah. Jadi kita juga tidak boleh membela tim kita yang oh itu nggak sesuai, kemudian kita bela meskipun salah, tidak. Tapi ya kita tetap berada di tengah-tengah supaya semuanya enak. Karena nyatanya dari 100 orang yang memasukkan jahitan hanya 1 orang yang komplain. Artinya kan jahit saya baik-baik saja, begitu. Berarti itu tadi simpangan ya Bu istilahnya ya? Ya. Ada error. Pasti kayak misalnya ya, ada error. Komunikasi sama orang gitu. Kenapa ya aku tuh kok nggak bisa berkomunikasi sama dia? Ternyata yang nggak bisa berkomunikasi nggak cuma saya. Berarti bukan saya yang salah, tapi mungkin dianya yang salah. Nah, jadi benar-benar. Iya, tapi benar kalau banget. memang, iya, kalau memang batiknya yang tidak bagus, tidak sesuai, ternyata Bu ini setelah dicuci kok warnanya luntur, itu saya ganti 100%. Karena sebetulnya kan batik itu kecuali memang kelunturan, loh kok bisa begini? Ada yang bilang kelunturan ternyata dibaiklin. Nah itu bukan salah saya. Mungkin dia uji coba. Alasannya kecampur baiklin. Jadi yang putih dibaiklin dimasukkan dicuci bareng gitu. Akhirnya besoknya, aduh besok lagi Pak pada saat beli saya bawain lerak. Saya bonusin lerak ya Bu, jangan dicuci, campur lagi gitu. Oke, terima kasih Bu Leoni. Jadi memang ya beragam sekali dan memang butuh usus yang dowo gitu kan. Usus yang dowo, kemudian legowo semuanya, hati seluas samudra gitu kan. Sebagai pengusaha itu ternyata nggak cuma ngurusin karyawan, nggak cuma ngurusin produk, nggak cuma semau-mau gue. Ini produk gue, lu mau ya gue cuma punya ini gitu. Tapi sekarang jadi dibalik gitu kan. Konsumen maunya apa, kita yang oke deh, kita turuti kemauan pasar seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kalau Mas Ihsan nih, yang masih darah muda, kalau Bu Leoni kan bisa kebayang nih, wise-nya gitu, bijaksananya. Kalau anak muda kan dikasih bintang 1 gitu kan, alasannya karena pengirimannya telat 2 hari aja, misalnya ditunggunya pagi, nyampenya malam. Kan kadang-kadang orang suka enaknya ya mencet bintang 1 tuh dia nggak paham bahwa berikutnya itu ada masalah yang dia timbulkan dengan memberikan bintang 1 gitu. Entah kepada produsennya, entah kepada si kurirnya, entah kepada itu. Makanya hati-hati banget menggunakan jari dan memberikan bintang 1. Ini aku juga kasih ke teman-teman nih sedikit pencerahan. Jangan sampai gara-gara jari kita membuat orang lain jadi mendapatkan masalah gitu istilahnya. Wah, ini ketemu lagi sama Bu Leoni aja ini. Mas Ihsannya ini
masih keluar. Mas, masuk sendiri apa ini Mas? Di Ini invite. bagiannya ini yang darah muda ini, yang darah muda langsung live ini. Mas, sabar Mas, sabar. Nih, iya ya Bu Leoni, ternyata kritik dan masukan itu penting banget ternyata ya. Penting, Tapi penting sekali. adanya memang butuh itu tadi ya, butuh banyak pengalaman hidup mungkin ya. Pengalaman Ya. ada customer di priority banking dan di waktu yang lama 97 sampai 2019 kayaknya udah cukup banget ya Bu ya. Mengenal dari segmen yang tingkat atas ya, maupun segmen yang menengah gitu kan. Iya. Banyak pengalaman itu sangat berguna. Jadi apa yang saya peroleh pada waktu bekerja gitu, menangani dari segmen yang menengah sampai ke segmen yang affluent lah istilahnya ya. Segmen atas itu sebetulnya hampir sama. Dan cara pun saya juga sama, karena saya tidak membedakan yang laut saya. Semuanya sama, mereka customer saya, termasuk sekarang menjadi customer saya di Amerta Batik gitu. Semua sama. Dan yang membuat saya merasa seperti keluarga ketika datang ke Amerta itu adalah ucapan maaf yang berkali-kali dan juga terima kasih yang berkali-kali yang membuat saya itu merasa ya ampun, saya tuh nggak ada apa-apanya, cuman beli masker, cuman beli daster, cuman beli kemeja, itu pun ucapan terima kasihnya tulus gitu. Jadi memang apakah Bu Leoni memang mentreatment ya bahwa kesan dari customer yang datang ke Amerta Batik itu harus seperti di rumah sendiri, kemudian pengen balik ke Amerta cuman untuk ada nggak sih koleksi barunya, untuk ketemu sama Bu Leoni mungkin gitu kan, karena di settingnya tuh homey banget ya di Amerta Batik itu. Ya, maunya seperti itu, Mbak. Tapi treatment untuk kamu harus begini, kalau saya nggak melulu seperti itu. Kita hanya pokoknya ini Amerta Batik itu kita buat seperti rumah sendiri. Kita berharapnya orang tidak kenal Bu Leoni tetapi mengenalnya Amerta Batik. Saya pengen Amerta Batik itu nantinya yang mendunia juga gitu kan. Dan teman-teman, ya saya minta teman-teman untuk belajar juga. Ingat ya, tidak selamanya kalian ikut saya. Saya maunya kalian juga berkembang gitu. Makanya ketika ada tawaran di tim saya, Bu, saya ditawarin ini. Kalau bagus, ambil. Tapi kalau itu tidak bagus, nggak usah ambil. Iya. Terus Sisan nggak muncul lagi. Bisa sudah muncul. Mas, 5 menit saja. Ini sudah detik-detik Instagram nanti mengkat kita. Kau kemana saja? Siap. Ayo, 5 menit harus cerita nih. Gimana ada konsumen yang kayak apa itu tadi. Silakan. Oke. Jadi kalau dikomplain konsumen itu sebenarnya kami belum pernah dari 2018. Tapi memang yang paling berkesan itu ketika ada pernah suatu ketika konsumen pesan, kemudian saya ternyata di situ salah instruksi, kemudian hasilnya warnanya itu nggak sesuai dengan yang dipesan gitu. Dan di situ ada dilema karena itu masih awal-awal, belum ada pengalaman, tapi ya prinsip saya apapun yang terjadi itu sudah tanggung jawab kami, kemudian harus disampaikan secara jujur. Akhirnya kami sampaikan jujur ke konsumen, mohon maaf ini kesalahan dari kami, barangnya seperti ini. Kalau misalnya tidak mau, akan kami ganti yang baru. Tapi ternyata malah saya nggak nyangka ternyata malah beliau ini malah lebih senang dengan produk yang salah tadi gitu. Jadi ternyata saya memandangnya ya ketika kita punya niat baik, ketika kita menunjukkan tanggung jawab kita gitu, biasanya akan ada hal-hal yang itu di luar kendali kita yang ternyata itu bagus ternyata gitu, Mbak. Ya, berarti ini sampai sejauh ini belum ada sesuatu yang bikin sempet down, sempet kaget. Oh ternyata ada ya macam ragam manusia kayak gini gitu, belum ada ya berarti ya? Kalau mau lebih jujur lagi ada sebenarnya, cuma itu akhirnya jatuhnya adalah konflik antar pelaku usaha batik. Oke. Tapi ya biasa Mbak kalau di di komunitas, kemudian di kalau mainnya di lingkup
dinas atau apa ya pasti ada gesekan-gesekan dengan pelaku yang lain. Baik, baik. Tapi nggak masalah karena ya prinsip saya nggak ganggu, kemudian saya juga nggak merugikan. Ya sudah tak jalani aja biasa aja gitu, nggak tak pikir banget gitu. Karena kalau dipikir malah susah gitu kan. Jadi ya udah, yang penting kita nggak jahat gitu aja sih. Ih, mantep banget. Saya tuh seneng banget, entah kenapa Bu Leoni dan Mas Ihsan itu energinya malam ini dapat banget. Insight-nya nggak cuman melulu tentang bagaimana batik, bagaimana omset batik, bagaimana bikin bisnis batik itu meroket atau untung yang banyak, tapi justru malah mendapatkan insight-insight yang tidak terduga. Seperti tadi dari celah jadi berkah, kemudian dari kritik dan masukan bisa menjadi sesuatu yang makin kekinian, dari bagaimana harus menjaga kejujuran dan kepercayaan, dan bagaimana juga tetap menutup telinga dan mata, tetap berkarya, tetap menjadi manfaat dan produktif, walaupun banyak dari kanan, kiri, depan, belakang itu yang seperti tadi Mas Ihsan bilang. Dan pastinya selama kita tidak merugikan orang lain, itu kita tetap jalan terus dan insya Allah jadi jalan ibadah kita. Wah, tidak terasa 1 jam. Terima kasih banyak Ibu Leoni waktunya. Harusnya Mas Ihsan dan Bu Leoni bersama keluarga habis makan malam. Ini malah sharing nih di Instagram live gitu kan. Terima kasih banyak. Juga. Iyalah pastilah. Nanti kapan-kapan kita bikin live bareng, temanya boleh pasar saham. Kemudian yang satu lagi temanya tentang bagaimana Olimpiade dan memenangkan karya ilmiah. Boleh ya? Harus ketagihan nanti banget ini. Jadi anak saya suruh belajar sama Mas Ihsan nanti. Nah, kenalin nanti biar belajar sama Mas. Ya, Bu Leoni CV-nya ada 7 halaman itu tadi. Mas Ihsan, kita harus belajar sama Bu Leoni bagaimana menyiapkan investasi untuk hari tua nanti, ya kan? Wah ya, keren itu. Siap. Terima kasih banyak. Ini CV-nya Bu Leoni, wah keren banget itu. Pokoknya insya Allah hebat-hebat banget juga nanti. Malam hari ini Bu Leoni dan juga Mas Ihsan. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih berbagi ilmu, tentunya berbagi pengalamannya yang pastinya sudah bertahun-tahun dijalani dan kita hanya punya waktu 1 jam untuk mengupasnya. Semoga saja apa yang dibagikan pada malam hari ini menjadi amal jariah untuk Bu Leoni dan juga Mas Ihsan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyimak ini live atau bisa ditonton di IGTV-nya dari perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya sengaja tidak buka kolom pertanyaan karena diskusi aja udah lama banget kalau Jadi untuk pertanyaan bisa di kolom komentar atau langsung DM di Amerta Batik atau Bu Leoni atau di Smart Batik atau di DM-nya di Miftahudin Nur Ihsan. Sekian dari Manda, dari Bu Leoni, dan dari Mas Ihsan. Selamat buka akhir pekan yang bahagia. Jangan lupa protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Dah Bu Leoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Ima, Bu Leoni. Mbak Ima, Mas Ihsan.